Fearless. Halo Bray, Agung di sini. Nah, di sini gue mau jawab pertanyaan yang sering muncul di komentar video gue tentang HP yang cocok buat foto-foto ya, atau fotografi dan videografi di range harga 5 jutaan. Oke, kita langsung ke yang pertama. Ada Samsung A52s 5G. Jika kalian sudah familiar dengan desain pada smartphone flagship Samsung, pasti udah nggak asing lagi dengan tampilan dari si Galaxy A52s 5G karena hampir menyerupai dari seri Galaxy S21. Meskipun bodinya nggak se-premium seri yang lebih mahal, namun di bagian display kalian akan mendapatkan layar berukuran 6,5 inci Full HD Plus Super AMOLED andalan Samsung. Seperti biasa, HP Samsung suka panel AMOLED, dan dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, dengan kecepatan refresh rate 120 Hz-nya, berarti tampilannya juga sebanding dengan seri Galaxy S21 atau S21. Faktor pembeda tampilan antara Galaxy A52s 5G dengan kompetitor di segmennya adalah One UI 3.1. Sistem ini adalah custom Samsung berbasis Android 11 dan menawarkan ergonomi yang layak. Jika kalian adalah pengguna yang beralih dari ponsel Android OEM atau biasanya kita kenal dengan limbah Jepang ke HP Samsung, nggak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan customnya yang sangat ringkas ya. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, UI Samsung itu simple banget, nggak neko-neko lah. Samsung itu paling simple menurut gue UI-nya dari semua HP, kecuali ini ya, dengan Google Android Stock ya. Samsung Galaxy A52s 5G juga dilengkapi dengan IP67 yang udah tahan cipratan air. Qualcomm Snapdragon 778G telah menjadi pilihan yang semakin populer pada kelas mid-range premium, termasuk di Galaxy A52s 5G ini. Prosesor ini didukung oleh RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Oleh sebab itu, Samsung bisa menjanjikan kinerja sehari-hari yang smooth saat menavigasi layar. Chipset ini memang dinilai cukup kuat untuk multitasking dasar, sehingga kalian akan mendapatkan performa yang mumpuni. Untuk pemrosesan grafis terdapat GPU Adreno 642L yang juga diklaim bekerja dengan baik. Nah, untuk sektor fotografi dan videografi, Galaxy A52s 5G siap memanjakan mata dengan hasil potret yang berkualitas. Kamera utama pada perangkat ini punya sensor 64 MP yang dilengkapi dengan banyak fitur. Tak lupa terdapat kamera makro, depth, dan ultrawide yang masing-masing beresolusi 5 MP dan 12 MP untuk menghasilkan fotografi yang jernih dan berwarna solid. Sementara itu, untuk selfie dan video call, kalian bisa mengandalkan kamera depannya yaitu 32 MP. Baterai 4500 mAh pada Samsung Galaxy A52s 5G cukup besar untuk pengguna dengan intensitas penggunaan sedang, sehingga bisa bertahan seharian ya. Berkat USB Type-C-nya juga, fast charging 25 watt, kalian bisa mengisi ulang daya baterai tidak lebih dari 1 jam, itu klaimnya ya. Jadi ya mungkin maksimal 1 jam lah ya untuk pengecasan. Nah, untuk spesifikasi dan harga lengkapnya kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya, biar lebih enak lah kalian baca langsung. Nah, oke, kita lanjut ke HP yang kedua, yaitu Realme GT Master Edition. Yup, produk Master Edition biasanya lebih mahal daripada versi regulernya. Namun saat ini Realme berhasil mematahkan stereotip tersebut. Realme telah membuat versi edisi khusus dari smartphone populernya tanpa perbedaan besar dalam hal harga ya. Ada dua hal yang menjadikan varian khusus dari Realme GT ini sebagai produk Master Edition, yakni desain unik dan fitur kamera eksklusif dengan mode fotografi jalanan yang terinspirasi dari Kodak. Buat yang nggak tahu Kodak itu adalah kamera yang populer pada zamannya ya.
atau bisa dibilang bapak dari semua kamera saat ini. Karena Kodak adalah cikal bakal digital kamera. Nah, untuk detailnya kalian bisa searching aja di Google ya, kamera Kodak. Nanti akan muncul kok artikelnya. Oke, kita kembali ke Realme lagi. Realme GT Master Edition mengunggulkan display yang bagus untuk harganya. Dia memiliki layar AMOLED 6,43 inci 120 Hz yang sangat berkualitas untuk streaming video, gameplay, browsing, dan tugas sehari-hari lainnya. Jadi untuk daily driver udah cakep lah ini HP. Panel AMOLED-nya mendukung 100% warna DCI-P3, memiliki sudut pandang yang baik dan kecerahan puncak yang sangat baik, yang memungkinkan visibilitas luar ruangan yang diklaim sangat baik juga oleh Realme. Nah, buat kalian yang suka nonton Netflix, nah di Realme GT ini bisa menonton konten media dalam HD di Netflix karena panelnya bersertifikasi Widefine L1 dengan dukungan speaker super linear, mikrofon ganda, dan audio beresolusi tinggi. Tentunya pengalaman menonton film dan bermain game akan semakin seru, bray. Realme GT Master Edition menawarkan keunggulan kameranya yang terdiri dari konfigurasi 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 32 megapiksel untuk kamera depannya. Selain fotografi, kamera utamanya akan membuat kalian terkesan dengan kemampuan merekam videonya. Sensor 64 megapiksel yang dimilikinya bisa merekam video 4K dan 1080p yang tajam dengan warna yang baik dan tingkat kontras yang solid banget, bray. Untuk GT Master Edition, Realme telah memilih Qualcomm untuk memberikan tenaga yang mumpuni. Terdapat chipset Snapdragon 778G yang ditujukan untuk ponsel kelas menengah dan menawarkan tingkat kinerja yang tidak kalah saing dengan kompetitornya. Ia dipasangkan dengan variasi RAM 6GB internal 128GB dan ada juga varian tertingginya, RAM 8GB internal 256GB. Selain keunggulannya yang support jaringan 5G, Realme GT ini juga memiliki dukungan NFC, Bluetooth 5.2, dan double antena Wi-Fi. Dengan baterai besar 4300 mAh dan dukungan Super Dart Charge 65W, Realme GT Master Edition dibanderol dengan harga di kisaran 5 jutaan, bray. Untuk detail harga dan spesifikasi kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, HP ketiga yang gue rekomendasiin ada Oppo Reno 5 5G. Oppo terus menawarkan berbagai HP terbarunya dengan desain menawan dilengkapi dengan teknologi kamera yang jauh lebih canggih dari versi sebelumnya. Yaitu udah kebiasaan Oppo dan brand satunya ya, kalian tahu lah ya. Selain itu, Oppo juga menghadirkan HP dengan sistem pengecasan yang super cepat. Sepertinya teknologi semacam 5G juga menjadi fokus utama dari brand satu ini ya, yang terlihat dari spesifikasi Oppo Reno 5 5G dan dari namanya juga ada embel-embel 5G. Oppo Reno 5 5G mungkin tidak dilengkapi dengan layar lengkung berteknologi 3 dimensi sebagaimana Oppo Reno 4 Pro, tetapi permukaan rata yang dimiliki oleh Reno 5 5G justru mengurangi resiko tidak sengaja menyentuh ujung layar yang salah ya. Nah, gue pribadi suka layar datar ya daripada layar lengkung. Dimensi layar Reno 5 5G ini sendiri 6,43 inci dengan resolusi Full HD+. Panel yang digunakan untuk ponsel ini adalah panel AMOLED dengan bezel yang terbilang tipis banget ya. Ya nggak tipis-tipis banget lah. Bisa gue bilang tipis lah. Performa yang cukup cepat ditawarkan oleh Oppo karena didukung chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Pengalaman pengguna yang lebih baik juga bisa kalian dapatkan dari HP yang juga mempunyai kapasitas RAM 8GB yang memungkinkan kalian membuka beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Jadi buat multitasking ini udah oke banget. Karena tidak dilengkapi dengan slot micro SD, kapasitas penyimpanan internal yang mencapai 128GB dirasa kurang, apalagi jika kalian kerap mengambil video maupun foto. Ya ini untuk orang yang suka video fotografi ya agak sering-sering backup lah ya. Kemudian berapa lama baterai Oppo Reno 5 5G bisa bertahan saat digunakan? Ya, Oppo Reno 5 5G dilengkapi dengan baterai 4300 mAh yang bisa bertahan selama 1 hari penuh. Untuk penggunaan screen on, ponsel ini bisa bertahan selama kurang lebih 4 jam lah ya. Kamera yang terpasang pada Oppo Reno 5 5G sama dengan kamera pada Oppo Reno 5 ya.
Kamera depan mempunyai sensor 32 megapiksel, sementara itu kamera belakang terdiri atas satu kamera utama dengan resolusi 64 megapiksel, kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Nah, yang kalian tonton ini gua recordnya pakai kamera depan Oppo Reno 5. Kalian bisa lihat hasilnya ya. Dan ini gua jujur belum maksimal ya hasilnya. Karena gua gak pakai setup lighting, hanya mengandalkan cahaya yang masuk aja ya dari jendela kamar. Nah, kalau kalian perhatikan ya sebelah kiri gua ini, nah ini kalau dari gua ini sebelah kiri, mungkin dari video sebelah kanan. Nah, sebelah kiri gua ini lebih terang dibandingkan sebelah kanan gua. Ya, kalian bisa lihat ya perbedaannya. Karena jendela gua ada di sebelah kiri sini nih. Nah, kalian pasti udah tahu ya. Kalau kalian punya Lightning, hasilnya bisa lebih cakep lagi dari ini ya. Lightning tuh kayak item wajib lah ya di dunia videografi maupun fotografi. Gua ambil contoh, kalau kalian perhatikan post dari Instagram Gadgetin, HP 2 jutaan aja bisa cakep pencahayaannya dan warnanya karena setup Lightning yang bagus. Dan tambahan color grading aja mungkin ya dikit-dikit untuk gambarnya. Itulah ajaibnya Lightning. Nah, terus apa aja fitur-fitur yang ditawarkan dalam Oppo Reno 5 5G ini? HP ini sudah dilengkapi ColorOS 11.1 paling anyar dengan basis Android 11 ya. Kalian juga akan mendapatkan mode khusus gaming dan fitur multitasking. Ada pula fitur lain seperti flex drop dan pembaruan keamanan tiap bulan. Dengan merogoh kantong sebesar hampir 5 jutaan ya harga sekarang, kalian bisa menikmati spesifikasi Oppo Reno 5 5G tersebut yang ditawarkan dalam dua pilihan warna, yaitu Starry Black dan Galactic Silver. Untuk detail harga dan spesifikasi, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, HP selanjutnya ada Samsung A72. Samsung Galaxy A72 memuncaki trio smartphone kelas menengah Galaxy A yang dirilis pada tahun 2021 kemarin ya. Smartphone ini mengusung perpaduan fitur-fitur terbaik di jajarannya. Galaxy A72 adalah smartphone yang stylish dan menawarkan layar yang cukup besar, sehingga membuatnya sangat baik untuk bermain game, scrolling media, atau editing foto dan video di mobile. Samsung juga melengkapinya dengan pembaruan perangkat lunak atau update software selama 4 tahun ke depan. Samsung Galaxy A72 memiliki layar AMOLED 6,7 inci dan sangat bagus untuk menonton video dan bermain game. Layarnya cerah pada 800 nits dan memiliki kecepatan refresh rate 90 Hz yang diaktifkan sepanjang waktu, sehingga membuat tampilan konten di layar menjadi nyaman dilihat. Nah, cuman mungkin resikonya baterai agak boros ya karena aktif terus 90 Hz. Kali ini Samsung mengusung IP67 resisten sehingga lebih aman dari cipratan air dan debu. HP ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 720G yang merupakan pendatang baru di smartphone pada awal tahun 2020 kemarin ya, dengan fabrikasi 8 nanometer. Galaxy A72 bergantung pada inti Kryo 465 dan GPU Adreno 618 untuk menangani beban kerja grafis. Dilengkapi dengan RAM 8GB dan pilihan penyimpanan internal 128GB dan 256GB. HP ini juga menawarkan dukungan kartu memori microSD hingga 1TB. Jadi bisa diekspansi lagi dengan microSD sampai 1TB ya. Kamera pada Samsung Galaxy A72 cukup serbaguna dan dilengkapi dengan lensa telefoto, sehingga menjadikannya unik di antara seri A lainnya. Walaupun menurut gua telefoto nggak terlalu kepake sih. Kecuali kalau kalian orangnya iseng-iseng ya, suka ngambil foto orang. Selain itu, Samsung telah memasukkan OIS atau OIS untuk penawaran yang lebih baik. Kalian akan mendapatkan kamera utama 64 megapiksel yang dilengkapi dengan kamera ultrawide 12 megapiksel. Lensa telefoto 8 megapiksel dengan fitur optical zoom 3 kali, lensa makro 5 megapiksel. Terdapat pula 32 megapiksel kamera depan. Galaxy A72 mengemas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 25 watt. Untuk smartphone dengan perangkat keras menengah dan tanpa terlalu banyak opsi yang haus daya,
kapasitas baterai di sini merupakan pilihan yang tepat ya. Jadi kalau kalian mau HP yang baterainya tahan lama ya, A72 ini recommended gitu. Kalian bisa memilih varian warna Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, dan Awesome Blue. Untuk detail spesifikasi dan harga, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Oke Bray, itu tadi pilihan HP buat fotografi dan videografi versi Comtech ID ya. Kalau mau lebih murah, banyak banget sih HP second yang bagus juga. Kalau kalian mau gua bahas HP second, bisa komen di bawah ya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau nggak suka. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk.